Selamat malam, sahabat Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Selamat berjumpa untuk yang pertama dengan saya dalam Renungan Iman Malam. Sebelum kita masuk ke Rima, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka pikiran dan hati kami Tuhan, untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami dapat memahami dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Nats yang akan kita renungkan diambil dari Mazmur 119 ayat 73. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Judul renungan, ayo belajar. Dalam bahasa Jawa, belajar, sinau. Saya tertarik dengan kata belajar karena belajar itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Saya belajar secara formal selama 22 tahun. Belum belajar non-formal, kursus pelatihan dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, saya kira juga demikian. Belajar bertahun-tahun. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang terus diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Pada kenyataannya, belajar itu menjadi bagian hidup manusia. Selama manusia hidup, ia tetap dan terus belajar. Dari tidak bisa naik sepeda, belajar menjadi bisa naik sepeda. Tadinya menggunakan HP jadul, belajar menggunakan Android. Jadi bisa Zoom meeting dan lain-lain. Kirim uang yang tadinya lewat Western Post, sekarang kirim uang bisa lewat HP dengan begitu cepat. Secara formal, belajar dari TK sampai lulus sarjana. Itu baru sedikit contoh betapa belajar menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dari sejak bayi sampai akhir hayat kehidupan kita. Lifelong education. Belajar yang sangat fenomenal setahun terakhir ini, di mana bangsa-bangsa dunia dan negara-negara maju, apalagi negara berkembang, semua belajar menghadapi pandemi COVID-19. Kantor, perusahaan, sekolah, semua belajar menghadapi situasi seperti ini. Apalagi di dalam memelihara iman kita kepada Tuhan dan Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai sumber kehidupan iman percaya kita. Belajar dalam perspektif Alkitab sebagai firman Tuhan juga memberi pelajaran bagi kita untuk terus-menerus belajar. Dengan belajar, maka makin banyak kita melakukan sikap kekristenan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita dapat, termasuk dalam memahami dan menyelami kehendak Allah, supaya lebih fokus. Oleh karena itu,
kita menghindari sikap malas, apalagi tidak mau belajar. Dengan giat belajar dan membaca ayat-ayat Alkitab memotivasi kita, maka Tuhan akan menyalurkan kasih dan berkat-Nya kepada kita. Tentunya hal ini membuat orang Kristen untuk tidak pernah lelah belajar dan berusaha lebih giat belajar dari waktu ke waktu. Seperti yang tertulis dalam Alkitab berulang-ulang. Jelas bahwa giat belajar cukup penting dan harus dilakukan untuk memahami kebenaran sejati. Sangat penting bagi kita untuk terus belajar, supaya anak Tuhan tetap fokus. Dan jika memang susah selalu mencari waktu, maka kita cari waktu yang tepat untuk berdoa. Minta supaya karunia Roh Kudus memimpin dalam belajar, sehingga tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengikuti pelajaran, apalagi itu anak-anak sekolah. Jika sudah mencapai dewasa, menjadi orang tua pun juga kita tetap saja butuh untuk selalu giat belajar. Karena hidup ini tidak lepas dari proses pembelajaran. Dalam ayat-ayat Alkitab tentang kerja keras untuk belajar cukup banyak. Sehingga dengan demikian dari hari ke hari kita akan makin sempurna, akan melakukan kehendak Allah melalui perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari. Bukankah kita hidup adalah proses belajar terus-menerus yang tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti belajar, apalagi dalam mendewasakan iman untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Belajar takut akan Tuhan dan melakukan perintah-Nya dengan setia. Terus belajar tentang kebenaran dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajarlah berbuat baik dan adil. Belajar supaya hidup kita terus berbuah. Belajar mengenal Kristus lebih dalam. Belajar kasih mengasihi dari Allah dan mengimplementasikan kepada sesama. Terakhir yang akan saya baca di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami firman Tuhan untuk kami tetap dan terus belajar akan kebenaran. Kami tetap terus belajar akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan ajari kami terus-menerus agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dan kami dapat belajar lebih sungguh-sungguh untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau kuatkan kami untuk tetap terus belajar akan kehendak-Mu. Amin.